Dan kita akan menuju ke Liverpool, di mana akhirnya tren negatifnya berakhir, mungkin juga dengan gol-gol yang tidak pure goals, tapi outcome-nya adalah 3 poin. Dan kembalinya Mo Salah untuk menemukan mojo dan touch-nya untuk bisa mempersembahkan gol, pun juga dengan Gravenberch yang memang begitu integral bagi Liverpool. Dan bagaimana mereka bisa mengalahkan Villa yang dalam form positif Sabtu, bahkan di awal-awal laga begitu menegangkan ya, bagaimana Rodgers dengan sepakannya menyentuh tiang gawang. Ada peluang bagi Matty Cash juga, tapi outcome-nya 3 poin akhirnya bisa dimiliki. Dan setelah suara-suara begitu berisik di midweek ya dengan tim yang ditampilkan oleh Slot di Carabao dengan pemain mudanya, dengan outcome lagi tersingkir, Palace mampu unggul 3 gol tanpa balas di Anfield, tapi kemudian dibuktikan di weekend ini menjadi satu approach yang tepat untuk bersiap untuk kembali meraih kemenangan. Ya, apa yang dirasakan Liverpool ya, berapa weeks ke belakang itu kan kayak nunjukin bukan karakter seorang juara ya. Gue ada facts menarik nih. Messi pernah gagal penalti 30 kali. Mbappe pernah nggak mencetak gol ataupun assist 5 games in a row. Cristiano Ronaldo 12 kali kalah di final. They are still the best players in the world. Kenapa mereka bisa menjadi best players? Karena mereka mencoba lagi. Final berikutnya dicoba lagi, pertandingan berikutnya dicoba lagi, penalti berikutnya dicoba lagi oleh Messi, dan akhirnya menunjukkan sisi positif. Liverpool kemarin melewati itu. Apakah mereka tim jelek? Ya enggak. Tapi gimana mereka bisa bounce back? Ini kan gue pertanyakan juga, Arne Slot bisa nggak sih ini? Apakah dia memang worthy untuk memegang Liverpool? Apakah musim kemarin memang dia exceed expectation sehingga semuanya went smooth dan seolah-olah nggak ada masalah? Belum teruji oleh krisis sedalam ini. Dan akhirnya dia merasakan krisis itu. Gue mempertanyakan juga di awal, bener nggak sih ini pelatih bisa? Kok nggak bisa ngangkat moral tim ya? Kok nggak bisa menentukan starting 11 yang pas ya? Kok in-game managementnya hilang seketika ya dibandingkan musim lalu gitu? Tapi ya ada beberapa sacrifice yang dia lakukan. Kemarin Carabao betul-betul melepas game ini to fully concentrate on Aston Villa. Aston Villa 4 kali laga, 4 kali kemenangan. Lawan tim-tim besar. Jadi bukan tim lemah juga. Dan menang lawan Aston Villa walaupun ada assist ya dari Emi Martinez buat Salah, tapi itu bisa dimanfaatin. Bisa dimanfaatin oleh Salah yang dia need a boost ya untuk kepercayaan diri dia. Jadi ya tim juara ya harus menunjukkan karakter itu. Lu coba terus sampai lu mendapatkan kemenangan, dan they deserve untuk win kemarin sih. Ya, dengan Mo Salah yang juga sudah kembali bisa merasakan untuk mencetak gol. Ini juga pemain yang sangat streaky kan. 250 goals bukanlah angka yang sedikit, on par dengan Wayne Rooney. Dan kalau Salah sudah mulai bisa tampil seperti ini, sudah menemukan lagi formnya sepertinya, tentunya dengan games ke depan ada Real Madrid di Champions League, kemudian juga Man City di Premier League di akhir pekan. Ini ada harapan bahwa Liverpool bisa menemukan lagi lah some sort of form di 2 laga yang begitu luar biasa dahsyat ini untuk bisa meraih kemenangan-kemenangan dan melanjutkan tren positif menuju ke lagi bersaing di Premier League tentunya. Takes on gue di game menghadapi Aston Villa kemarin, Liverpool menang, Salah bikin gol, that's it. The way they perform masih belum Liverpool nih, masih mengkhawatirkan, karena gini, Aston Villa di awal laga memang kayak gue setuju tadi sedikit menegangkan bagi fans Liverpool, tapi gradually pelan-pelan mereka hilang dari laga, mereka kayak loh gimana sih ini? Mau menang gak sih Aston Villa gini? Ini tim yang mungkin dikalahkan loh. Tapi Liverpool benar-benar membunuh tapi perlahan gitu. Walaupun dengan cara yang gue bilang convincing sih belum. Yang penting menang, Salah bikin gol. Gue sangat senang Salah bikin gol. Gimana dia nunjuk ke atas, selebrasi, kita tahu selebrasinya untuk siapa, untuk Jota. Itu aja sampai di situ. Karena kemenangan hari itu akan menjadi modal yang sangat penting menghadapi Real Madrid. Yes, Real Madrid adalah different beast, monster yang sangat berbeda dari Aston Villa. Sorry itu saya bukan tidak menghormati Aston Villa, cuman tentu tantangannya akan sangat berbeda. Cuman kekalahan dari Aston Villa ini akan sangat jauh lebih membuat tekanan bagi Arne Slot. Buat Arne Slot pribadi. Mas Haryo aja sampai mempertanyakan, ini gimana sih pelatih ini? Ya kan? Gimana yang fans pada umumnya gitu kan? Iya, lo mempertanyakan Arne Slot. Dengan kekalahan kemarin dan bagaimana dia mempersiapkan timnya, apa nggak cukup kredit buat dia untuk membalikkan keadaan? Lo sempat agak gusar juga dengan keadaan Slot. Iya, maksudnya kan ketika datang sebetulnya kan gue juga
mempertanyakan pilihannya kok karena Slot lebih pada dia bisa run on a low budget. Istilahnya lu nggak dikasih pemain nih, tight budget, lu nggak dikasih pemain pas musim pertama lo ya, lu main dengan tim lo yang ini nih. Oke, gue terima pekerjaan ini gitu. Ya dia melewati ekspektasi dan akhirnya dia sejajar dengan legends pelatih Liverpool yang pernah menghadirkan Liga Champions dan juga Premier League. Nama dia, poster dia ada di deretan itu dan dia deserve itu di musim lalu. Tapi yang gue bilang, Liverpool tidak melewati krisis sedalam ini. Yeah. Itu kan yang menentukan karakter pelatih ini. Apakah mereka bisa untuk keluar dari krisis? Bagaimana manajemen krisis mereka? Bagaimana mereka bisa survive dari itu? Nah, di beberapa pertandingan ini kan gue nggak lihat Slot bisa melakukan itu. At least the mentality dari tim itu kan yang penting dari seorang pelatih. Lu bisa ngangkat balik semangat dari teman-teman lo atau para pemain lo gitu. Ketika faktor non teknis yang diapungkan sebagai masalah, ya peran pelatih harusnya penting dong untuk bisa mengangkat mentality tim gitu. Dari segala macam yang gue pertanyakan yaitu pemilihan pemain, terlalu lama untuk identify bahwa Wirtz belum siap untuk menjadi starter di games yang Crucial. butuh 7 game untuk dia akhirnya realize kayaknya nggak cocok lah nih Wirtz untuk jadi seorang starter gitu. Kalau dia masuk untuk dari bench mungkin akan berbeda gitu ya. Ketika winning team lo bermain, lo dapat hasil yang udah cukup, lo mau kill the game, lo masukin Wirtz, mungkin itu akan lebih efektif. Misalnya seperti itu. Atau memberanikan diri untuk memainkan Ekitike dan Isak berbarengan. Opsi itu juga gue nggak ngeliat juga yang dilakukan oleh Slot. Padahal kan lu harus coba segala macam upaya gitu loh. Karakter yang sama Luis Diaz bisa bermain, ada Salah juga di situ, ada Nunes di situ, ada Gakpo. Lu sebenarnya bisa kan muter-muterin lini depan lu. Tapi kalau kayak Ekitike ya Isak harus yang main antara salah satu itu kan opsi-opsinya nggak banyak yang coba dikeluarkan oleh Slot untuk bisa menghentikan krisis ini. Nah, gue sempat mempertanyakan itu. Dan 3 games ke depan emang menjadi istilahnya siapa? Make or break ya istilah. Make or break. Istilahnya dari Rijal kemarin yang di counter sama Aldi gitu. Maksudnya kalau 3 kali kalah dipecat nih. Enggak juga. Maksud gue lo pasti akan memberikan ini full season nih buat Slot based on apa yang telah dia lakukan di musim lalu gitu. Dan ini kita justru sebagai fans Liverpool menantikan apakah dia bisa keluar dari krisis. 3 games ini bakal sangat-sangat penting. Starts from Villa, dia sudah ngebuktiin bahwa kemarin Carabao udah lewat, lupain apa yang terjadi ke belakang. Itu Jumat kemarin kan? Iya, lihat ke depan. Move on. Laga-laga ke depan, one game at a time. Itu kan selalu coba dilakukan oleh Klopp ketika ada 3 laga beruntun tidak sesuai harapan. Oke, start lagi from scratch, next game berikut satu-satu. Pep juga awalnya juga begitu kok kalau ngelatih. Satu game, semua pelatih pasti melakukan itu. Iya, gitu. satu. Tambahan sedikit kok. Time juga Klopp pernah punya runs of bad results itu dengan 4 juga kan. Sebelum lo tambah, presidennya kayak apa sih dengan Arne Slot, dengan ketika dia back to basic dengan Andy Robertson kembali berlaga. Gila bisa baca pikiran gue mau ngomong itu tadi. Nih, dengan line up yang mungkin Slot sudah paham juga dari musim lalu. Betul. Tapi kemudian menaruh para pemain yang punya angka-angka hebat di bench gitu kan. Florian Wirtz, Ekitike, Frimpong tidak bisa main, Isak juga cedera gitu kan. Tapi ketika Slot mempercayakan lagi kepada para pemain yang sudah dia kenal betul dari musim lalu, results-nya langsung berubah. Jadi seperti apa keadaan di Liverpool saat ini? Apakah signing itu yang mereka lakukan di summer juga fully Slot atau ada peran dari Hughes atau ownership yang lebih besar sehingga Slot harus menyerah? Karena kan cukup lucunya ketika Ekitike sudah datang tapi mereka tetap push dan kemudian Gehi justru terlupakan. Itu yang gue pertanyakan juga ya sebelum bursa transfer selesai. Cuman on positive thought yang gue lihat dari game kemarin adalah kemarin benar-benar di kiri Robo dan juga Gakpo terus juga Bradley dan juga Salah enak nih main. Gravenberch, Szoboszlai lagi-lagi performa yang sangat bagus dan Gravenberch, McAllister di tengah juga oke banget gitu. Yang masih menjadi masalah bagi Liverpool buat gue tetap yang beberapa tahun terakhir menjadi kekuatan utama mereka yaitu center back mereka, Van Dijk dan Konate. Ini yang gua rasa nanti menghadapi Real Madrid, Mbappe hanya akan ada di antara mereka berdua nih, Van Dijk dan Konate, dan mereka akan berlari aja di antara Van Dijk dan Konate. Nah ini dia, kalau dia kembali ke skema yang udah ajak ini,
ya gue nggak ragu bahwa Liverpool akan kembali ke title race karena seperti yang gue bilang juga bahwa belum meyakinkan, tapi ini Liverpool. Ini Liverpool tim yang luar biasa dan dilatih oleh pelatih yang luar biasa, taktisian yang luar biasa. Mas Aryo dan gue juga setuju, manajemennya masih dipertanyakan. Cuman kalau taktisian ini luar biasa dan dari titik serendah ini bagi Liverpool hanya ada satu jalan, yaitu ke atas. Ya. Hanya akan bounce back sebaik mungkin bagi Liverpool karena baik pemain, baik pelatih, apalagi khusus pemain ya. Ini mereka udah lama main bareng dan mereka pun sadar dan mereka pun tahu bahwa kita harus regrouping, kita harus fokus bahwa ini yang harus kita lakukan. Tanpa pelatih turut serta pun orang kayak Van Dijk, ya nggak tahu ya, Van Dijk beberapa pekan terakhir udah bukan lagi jadi leader, tapi menjadi orang yang bikin repot Kerkes. Tapi paling enggak ini Liverpool gue rasa akan kembali menemukan performa apiknya, tapi pelan-pelan pemain yang baru datang gradually aja masuknya gitu. Bahwa ini tim udah ajak pemain yang masuk hanya menjadi complementary aja lah, hanya menjadi kondimen dari menu yang disajikan oleh Arne Slot yang sangat baik gitu. Cuman kalau lu memaksakan, Florian Wirtz 120 juta harus starter, Isak sekian juta harus starter, sulit karena memang dari sejak Community Shield striker paling seremnya Liverpool ya Ekitike. Nggak ada urgensi lu memaksakan si Isak main dan kelihatan kemarin meskipun offset dia bikin gol sundulan juga Ekitike. Benar-benar berbahaya di depan dan bagaimana dia memberikan space bagi Salah di kiri juga buat Gakpo di tengah Gravenberch. Gue ulangi lagi, performanya nggak meyakinkan. Cuman yang penting saat ini adalah Liverpool menang. Itu dulu aja. Ya, dan memang ini menjadi satu jalan yang sangat terjal di Premier League dengan rangkaian kekalahan kemarin membuat mereka agak mungkin menjauh dari kompetisi untuk bisa bersaing dengan Arsenal, dengan Man City, bahkan dengan Bournemouth juga. Tapi sekarang sudah mulai lagi menuju ke top 2 lagi bagi Liverpool. Tapi apakah ada atensi yang bergeser dengan form mereka yang masih belum stabil di Premier League? Atensi menuju midweek dengan laga menghadapi Real Madrid, laga terpenting bagi Liverpool di musim ini dan tampil di Champions League. Apakah fokusnya akan mereka shift untuk penuh Kenapa di terpenting? Eropa? Kenapa Karena terpenting? di Premier League kan dengan In case kalah, kekalahan. it's just one game. Ya, but still, it's Real Madrid gitu kan. Dan Iya. sebuah statement kalau misalnya Iya, Liverpool iya. dalam kondisi saat ini bisa meraih hasil positif yang bukan tidak mungkin, yang lo katakan tadi, bisa mempush mereka Iya. untuk terus membaik gitu kan. Sorry sebelum gue kalaupun nanti kalah sama Madrid di kandang di Anfield, gue rasa belum menjadi disaster. Madrid lagi oke-okenya. Ya. Tapi ya satu sisi juga this is Anfield, kita bakal bla 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 bla. Tapi kalaupun sampai kalah, gue masih gue sih acceptable. Gue nggak terlalu yang wah lu parah kalah sama Madrid, enggak. Buat gue karena kalah nanti di Anfield pun masih banyak laga yang bisa dimenangkan, bahwa target Liverpool emang mau menuju juara ya masih terbuka. Kalah Tapi dari Liverpool pun. dengan Kecuali satu- ini knockout. Ya, plus satu kekalahan dengan Galatasaray gitu Ya, kan. Jadi ya. membuat situasinya must win dong untuk Liverpool dengan kondisi saat ini, slot under pressure. Peringkat berapa mereka? Para pemain juga under pressure. Real Madrid yang belasan. Iya, masih bisa menjadi dong untuk playoff. lawan Iya. gitu menurut gua, dengan mungkin atensi yang agak ke shift ke Europe ini. Apakah Liverpool akan lebih berkonsentrasi untuk all out di Gue di Champions Liga League? Ya, tetap. untungnya Liga Champions format ini Iya. memungkinkan tim-tim yang di belasan sampai 23 lah Tetap lolos ya. Tetap tetap lolos. lolos Itu lewat, dia. walaupun ada playoff dulu untuk bisa masuk ke 16 besarnya. Itu yang dilalui oleh City. PSG, PSG. untuk menjadi juara di musim lalu. Liverpool 8 wins out of 8 Kalah. tumbang langsung di playoff. Jadi bukan sebuah jaminan. Tapi ada kesempatan walaupun mereka kalah tetap lolos. Tapi gue setuju sama lu. Statement ketika dia bisa mengalahkan Real Madrid, itu untuk bounce back-nya akan jauh lebih rapid. The two best teams di Iya. Champions League itu Iya. kan, Liverpool, Real Madrid. Ketika mereka bisa menang lawan Madrid, otomatis lawan City mereka mentality lebih siap lagi. Itu yang akan membuat bounce back-nya itu lebih cepat dibanding kalah lawan Real Madrid, lalu nanti misalnya imbang lawan City. Hasil-hasil seperti ini jadi ini lagi nih, stuck lagi nih. Kemarin udah mulai meraih kemenangan lawan Aston Villa, tapi 2 laga. Makanya gue pentingkan 3 laga ini. Kalau 3-3-nya bisa dilalui, aman. Liverpool balik lagi ke 4 besar, title contender, bisa lagi mereka rasakan di situ. Ya, dengan side story Trent Alexander-Arnold, apakah mempengaruhi juga Nggak. persiapan dari kedua tim untuk Nggak. berlaga? Gue rasa itu hanya bumbu aja ya. Cuman kalau dia nggak akan main juga kan? Dia nggak akan main juga. Yang main bakal Valverde. Nah itu gimana Gakpo tuh nanti bakal head to head Gakpo Robertson atau mungkin Kerkes nggak tahu bakal bertemu dengan Valverde. Sementara Salah atau Bradley Ya.
akan berhadapan dengan Carreras. Ini yang bakal sangat menarik gitu. Gimana juga fight di lini tengah. Yang gue rasa ini akan menjadi puncak itu ya fight lini tengahnya. Karena Liverpool bagus lini tengahnya, Madrid juga bagus dan kita puji lini tengahnya. Dan center back siapa yang paling bagus gitu? Apakah ex-Bournemouth Huijsen ini bagus gitu menghadapi pairing Konate dan juga Van Dijk? Ya kiper juga ya udah. Courtois dan juga Mamardashvili ini bakal jadi laga yang luar biasa sih. Cuman buat gue kalaupun sampai kalah Liverpool, buat gue bukan disaster. Not the end of the world. Not the end of the world sama sekali. Jadi fans Liverpool kalau kalah nggak perlu berkecil hati. Yang terpenting adalah sudah mampu meraih kemenangan lagi di Premier League. Itu menjadi satu pijakan luar biasa untuk dua laga yang sangat menantang bagi Arne Slot dan Liverpool menghadapi Real Madrid di Champions League yang tentunya menjadi atensi dunia. Dan di weekend juga kita akan menuju ke laga istimewa di Premier League antara Liverpool dengan Man City. Jadi ada dua laga akbar yang akan juga sangat menentukan arah kemana Liverpool akan tentunya seri dua-duanya menuju. Seri dua-duanya. Apakah terus bersaing di papan atas Premier League dan juga berupaya untuk bisa mengalahkan Real Madrid tentu menjadi objektif bagi Liverpool di midweek kali ini. Dan terima kasih untuk Roro Jongrang Indonesia buat LED-nya yang spektakuler ini. Dan juga buat JMT, terima kasih banyak atas atensi Anda. Dan jangan lupa saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Dan kita tentunya ketemu lagi di hari Rabu.